Media Vietnam sebut timnas Indonesia berencana serang timnas Vietnam habis-habisan di Piala Asia 2023. Jelang penerapan VAR pada Liga 1, 4 kelayakan stadion untuk laga Liga 1 terus dijaga. Pujian setinggi langit Jackson F. Thiago kepada Sinteyong. 5 calon pengganti Sinteyong jika timnas Indonesia gagal di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Media Vietnam sebut timnas Indonesia berencana serang timnas Vietnam habis-habisan di Piala Asia 2023. Ini alasannya. Media Vietnam, The Tau 247, sebut timnas Indonesia berencana serang timnas Vietnam habis-habisan di Piala Asia 2023. The Tau 247 melontarkan pernyataan tersebut karena timnas Indonesia akan menambah kekuatan usai meraih hasil negatif di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia asuhan Sinteyong kalah dari Irak dan imbang 1-1 dari Filipina. Hasil negatif tersebut membuat skuad Garuda berada di dasar klasemen sementara grup F dengan 1 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa babak kedua kualifikasi ini. Sebelum kembali melakukan sisa laga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia akan lebih dulu tampil di Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari. Baru-baru ini, media Vietnam The Tau 247 menyebut timnas Indonesia berencana serang timnas Vietnam habis-habisan di Piala Asia. Alasannya, karena timnas Indonesia akan diperkuat 4 pemain naturalisasi tambahan yakni Jay Ijes, Justin Hubner, Nathan Zoaon, dan Ragnar Oratmangoen. Sebagai informasi, keempat pemain keturunan di atas sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Jika tidak ada kendala, mereka diharapkan akan bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jelang penerapan VAR pada Liga 1, 4 kelayakan stadion untuk laga Liga 1 terus dijaga. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, mengatakan stadion-stadion Liga 1 memang telah diverifikasi. Oleh karena itu, hasil verifikasi itu standar-standar harus dijaga untuk menunjang penerapan VAR atau Video Assistant Referee. Sebagaimana diketahui, ada 4 aspek yang menjadi perhatian PT LIB dan PSSI dalam melakukan verifikasi stadion. Keempat aspek tersebut yakni kelayakan infrastruktur, keamanan dan keselamatan, lalu fasilitas bidang pertandingan, serta kebutuhan host broadcast. Ferry mengatakan standarisasi menjadi aspek yang cukup penting. Hal tersebut agar BRI Liga 1 menghadirkan laga yang berkualitas dan juga memberikan kenyamanan dan keamanan. Keempat aspek itu menjadi sangat penting bagi PT LIB karena akan ada penerapan VAR yang direncanakan pada putaran kedua nanti. Selain itu, pujian setinggi langit Jackson F. Thiago kepada Sinteyong. Jackson F. Thiago sebut Sinteyong pelatih terbaik timnas Indonesia. Sebenarnya, sudah banyak pelatih berkualitas dari berbagai negara yang datang melatih skuad Garuda. Sebut saja Wim Rijsberg dan Luis Milla yang sempat merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Namun, menurut pandangan Jackson, Shin tetap menjadi sosok yang paling baik. Direktur Akademi Persis Solo itu membandingkan prestasi dan kontribusi para pelatih tersebut. Ia meyakini Shin memiliki standar yang tinggi. Sinteyong adalah pelatih yang memiliki reputasi sangat baik. Pelatih asal Korea Selatan itu terkenal karena membawa tim nasional Korea Selatan mengalahkan Jerman pada Piala Dunia 2018. Keberhasilan ini membuatnya diakui sebagai pelatih yang berstandar tinggi dan berpengalaman dalam kompetisi tingkat dunia. Dalam sebuah wawancara, Jackson juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Sinteyong. Jackson F. Thiago sendiri sudah sempat merasakan jadi pelatih timnas Indonesia tahun 2013. Oleh karena itu, dia paham betul mengenai kondisi sepak bola Indonesia.
Pujian setinggi langit yang diberikan Jackson F. Thiago kepada Sinteyong menunjukkan penghargaan dan kepercayaan terhadap kemampuan pelatih tersebut. Diharapkan dengan kehadiran Sinteyong dapat membuat tim Merah Putih terus berkembang. Itu tadi pujian setinggi langit Jackson F. Thiago sebut Sinteyong pelatih terbaik timnas Indonesia. Lima calon pengganti Sinteyong jika timnas Indonesia gagal di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda hanya memetik 1 poin dari 2 laga perdana di ajang kualifikasi Piala Dunia. Perpanjangan kontrak Sinteyong bakal bergantung kepada bagaimana kiprah timnas Indonesia tampil di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Namun jika gagal, setidaknya ada 5 pelatih yang cocok menggantikannya. Berikut 5 calon pengganti Sinteyong jika timnas Indonesia gagal di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia. Di posisi yang kelima, yaitu ada Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst merupakan mantan pemain timnas Belanda. Dia memiliki darah Indonesia, tepatnya Maluku. Van Bronckhorst sudah lama menganggur sejak dipecat Glasgow Rangers pada November 2022. Dengan banyaknya pemain berdarah Belanda di timnas Indonesia, bukan tidak mungkin jika itu memudahkan Van Bronckhorst untuk melatih timnas Indonesia. Pelatih yang keempat ada Frank de Boer. Frank de Boer punya kaitan dengan Erick Thohir, sebab pelatih asal Belanda itu menukangi Inter Milan pada 2016 ketika Erick Thohir memegang klub asal Italia itu. De Boer telah dikontrak oleh klub Uni Emirat Arab Al Jazeera pada Juli 2023 lalu. Namun, kontraknya akan habis pada Juni 2024 dan itu bertepatan dengan selesainya kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berarti nasib Sinteyong sudah bisa ditaksir pada saat itu. Nama yang ketiga yaitu ada Joachim Low. Rumor Joachim Low menukangi timnas Indonesia pernah beredar pada tahun ini. Sang pelatih berusia 63 tahun sendiri masih menganggur hingga kini sejak meninggalkan timnas Jerman pada musim panas 2021. PSSI kini punya ketertarikan dengan sepak bola Jerman. Bukan tidak mungkin jika memang ada harapan menggait pelatih asal Jerman demi meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Nama yang kedua yaitu Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy merupakan pelatih asal Belanda lainnya yang sudah menganggur pada saat ini. Reputasinya sudah tak perlu dipertanyakan lagi sebagai pemain karena dia pernah membela Manchester United dan Real Madrid. Dengan banyaknya pemain Belanda di timnas Indonesia, hal itu tentu memudahkan untuk Van Nistelrooy pada saat ini. Van Nistelrooy sedang menganggur setelah meninggalkan VSV Eindhoven pada Mei 2023 lalu. Nama yang pertama yaitu ada Jose Mourinho. Walaupun ini merasa tidak mungkin, tapi rumor mengenai ketertarikan Jose Mourinho dan timnas Indonesia pernah mencuat pada tahun ini. Pada saat itu, sang pelatih AS Roma mengucapkan ulang tahun kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada bulan Mei 2023 lalu. Mourinho memang punya kedekatan dengan Erick Thohir yang notabene adalah mantan presiden Inter Milan, sebab Mourinho sendiri pernah menukangi Inter Milan. Kontrak Mourinho bersama AS Roma akan segera habis pada Juni 2024 mendatang. Itu bertepatan dengan selesainya kualifikasi Piala Dunia di putaran kedua. Jadi, masa depan Sinteyong sudah bisa ditaksir. Apakah benar rumor ini akan menjadi kenyataan? Patut kita saksikan ke depannya.